Percaya nggak? Partai politik itu nggak ada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Baiklah bolo-bolo, ketemu lagi di channel Mas Wim. Kali ini saya ingin berbicara tentang Indonesia, negeri kita tercinta yang sangat kaya raya, yang harusnya bisa menyejahterakan rakyatnya, tapi dari masa ke masa terus mengalami carut-marut yang mengatasnamakan demokrasi. Karena apa? Karena segala hajatan soal bangsa selalu ditarik ke ranah politik. Kita, rakyat Indonesia ini, tidak ubahnya seperti pion-pionnya di atas papan catur. Mau diarahkan ke kanan atau ke kiri sama si pemain-pemain catur yang tidak lain dan tidak bukan adalah para politisi, ya rakyat hanya bisa nurut. Semua ini sebenarnya kapan sih dimulainya? Sebagian kalangan mengatakan bahwa ini dimulai sejak zaman era reformasi, di mana pada saat itu kita mulai mengalami sistem multipartai. Tapi sebetulnya kalau kita menengok ke sejarah, semua itu dimulai pada hari ini 79 tahun yang lalu. Emang hari ini hari apa sih? Jadi kalau bolo-bolo mencoba untuk membuka di kalender nasional 3 November itu hari apa, kayaknya belum tentu bisa nemu deh. Tapi sesungguhnya 3 November ini adalah satu hari bersejarah yang membentuk wajah Indonesia saat ini. 3 November 1945. Jadi hari ini adalah peringatan 79 tahun terbitnya peristiwa yang disebut sebagai Maklumat X, yang disebut-sebut juga sebagai hari tonggak demokrasi di Indonesia. Jika disebut bahwa 3 November 1945 adalah hari lahirnya sistem kepartaian yang ada di Indonesia, loh bukannya sebelum era kemerdekaan kita itu sudah ada partai-partai politik? Ya betul, ya kita tahu pada saat itu ada PNI, ada Perhimpunan Indonesia, bahkan ada PKI. Tapi partai-partai itu yang keberadaan mereka pada saat itu punya tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sementara pasca proklamasi peran parpol sudah berganti, yaitu menjadi sebuah instrumen untuk rebutan kekuasaan. Untuk mengisi ruang-ruang dalam sistem demokrasi kita. Sebelum kita lanjut ngomongin sejarah tentang Maklumat X ini, ada baiknya saya juga harus spill ya hasil riset yang selama bertahun-tahun terakhir ini saya lakukan, utamanya di kalangan Gen Z ya, tentang bagaimana pandangan mereka tentang partai-partai politik. Apakah Anda masih percaya bahwa partai politik itu relevan sebagai penyalur aspirasi rakyat? Dan ternyata hasilnya cukup membelalakan mata ya, bahwa 87% dari Gen Z mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak percaya partai atau tidak peduli atau tidak tahu. Tapi saya rasa ini juga bukan sesuatu yang mengagetkan ya, karena dari berbagai survei juga disebutkan bahwa DPR sendiri itu adalah salah satu institusi negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang paling rendah. Sebetulnya ini adalah sebuah ironi ya, bagaimana masyarakat sebagian besar pada hari ini sudah tidak lagi percaya pada partai politik, mengingat betapa ngaruhnya partai politik dalam menentukan hajat hidup bangsa Indonesia ini. Para dewan terhormat ya, itu setiap tanda tangannya itu bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Walaupun faktanya kebanyakan dari kita itu kan tidak pernah mengenal mereka secara langsung. Bahkan kalau kita mau ngadu, ya kalau kalian mau ngadu, emang bisa ngadu ke anggota DPR. Susah, ya kan? Kecuali kalian kenal, kecuali kalian anggota keluarganya atau teman-temannya seperti itu. Jadi ini yang saya sebut sebagai paradoks partai politik yang katanya wakil rakyat. Tapi ada satu hal yang janggal ya, jika kita mengingat bahwa betapa partai itu sangat tidak terpisahkan dalam kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mencoba untuk kembali menyelami ya konstitusi dari Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45, kita akan menemukan satu hal yang menarik untuk kita bahas. Jadi mari kita tengok konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dan ternyata cukup mengejutkan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang orisinil tidak ada satupun pasal yang berbicara tentang hal ihwal parpol. Aneh nggak sih? Sebuah instrumen demokrasi sepenting partai itu sampai tidak ada satupun tercantum dari pasal 1 sampai ke pasal 37 loh. Apakah pendiri atau para pendiri Republik Indonesia ini lupa untuk mencantumkan hal ihwal soal parpol ke dalam pasal-pasal yang ada di konstitusi?
Tapi ya masa sih pandiri kita yang cerdas-cerdas seperti itu sampai lupa tentang hal ini ya? Atau memang sedari awal di dalam desain sistem politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang tidak mensyaratkan partai-partai politik sebagai instrumen penting untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, atau at least tidak wajib pakai partai, kan gitu. Nah terus kalau nggak pakai partai, pakai apa dong? Ya pakai parfum. Wangi. Oke, jadi kita sekarang tahu ya bahwa di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ternyata tidak pernah sekalipun menyebut-nyebut soal partai politik. Nah kalau begitu, keberadaan partai politik itu dari mana? Ayo kita sekarang belajar sejarahnya. Jadi setelah kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita langsung menghadapi situasi yang genting, ya, di mana pada saat Republik kita masih seumur jagung, ya, kita sudah harus bersiap-siap menghadapi gempuran dari pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Tentara Sekutu, yang juga dibonceng oleh Belanda yang ingin berkuasa lagi di Indonesia. Jadi Republik Indonesia yang seharusnya mulai menata pemerintahannya ini harus pecah konsentrasinya karena harus menghadapi kedatangan sekutu. Nah, maka dalam keadaan yang bisa dibilang chaos atau genting ini situasi dimanfaatkan oleh Syahrir yang sedari awal itu sebetulnya dia nggak suka ya, terutama dengan Bung Karno yang dia sebut sebagai kolaborator Jepang. Kalian pernah tahu Syahrir kan ya, Sultan Syahrir. Alah, kalau sampai nggak tahu, kebangetan kalian. Coba ya browsing-browsing di internet ya. Nah, pada saat itu Sultan Syahrir menjabat sebagai ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi itu kayak semacam badan transisi ya. Jadi kan ketika Republik Indonesia ini berdiri, walaupun sudah punya konsep-konsep dalam membangun negara ya, sudah ada konsep MPR, kemudian eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kan sudah barang tentu tidak bisa langsung berjalan ya pemerintahan yang ideal seperti itu. Maka dibentuklah sebuah komite yang namanya KNIP, KNIP gitu kan. Nah pada saat itu yang menjadi ketua masa transisi ini adalah Sultan Syahrir. Jadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia juga. Dan pada saat itu Sultan Syahrir lah yang membuat konsep yang kita sebut tadi, yaitu Maklumat X ya, tentang perlunya negara memberikan ruang pada partai-partai politik. Kemudian konsep itu yang sudah dibuat oleh Syahrir itu disodorkan kepada Bung Hatta yang pada saat itu sebagai Wapres ya. Dan kemudian maklumat itu ditandatangani oleh Bung Hatta. Dan begini poin-poin penting dari Maklumat X yang diterbitkan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itu dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Maka tidak salah bahwa peristiwa Maklumat X 3 November 1945 disebut sebagai tonggak lahirnya demokrasi di Indonesia. Dan di sini Bolo-Bolo juga akhirnya paham ya bahwa maklumat ini tidak bersumber dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45, melainkan dari kebijakan yang eksternal. Dan kebijakan itu tidak berhenti sampai di sana. Ya, jadi sekitar 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 14 November 1945, muncul maklumat berikutnya yang titik beratnya ada pada 2 hal, yaitu yang pertama, diberlakukannya jabatan Perdana Menteri, dan yang kedua, dirubahnya sistem kabinet presidensial kepada sistem kabinet parlementer. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kan tidak ada jabatan Perdana Menteri ya, karena Republik Indonesia ini sebenarnya menganut sistem kabinet presidensial. Jadi bayangkan, ini usia Republik Indonesia belum genap 3 bulan aja sudah terjadi penyimpangan konstitusi. Walaupun ya kita sadar juga bahwa dalam masa yang kritis seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia, segala sesuatunya memang dinamis ya. Dan ini kalau dipikir-pikir hebat juga ya. Jadi Sultan Syahrir ini tidak pernah bergabung di dalam BPUPKI, badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun begitu,
beliau berhasil menjadi Perdana Menteri pertama di Republik Indonesia. Dan pada saat beliau memerintah di Indonesia, tidak ada satupun anggota dari BPUPKI yang diangkat sebagai menteri di kabinetnya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita tahu bahwa maklumat X ini adalah ide dari Sultan Syahrir yang disetujui oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, pertanyaannya, Presiden Soekarno kemana? Nah, ternyata pada saat itu terjadi, Presiden Soekarno tidak sedang berada di Indonesia. Jadi dia tidak tahu menahu awalnya akan adanya maklumat X ini. Maka ketika beliau, Bung Karno, balik ke Jakarta, segala sesuatunya sudah terlambat, itu kata beliau. Karena Bung Hatta sudah menandatangani maklumat itu. Maka Bung Karno pun kemudian curhat, mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hatta telah menyerobot saya. Sebenarnya ada apa sih antara Soekarno, Hatta, dan Syahrir? Jadi memang hubungan terutama antara Syahrir dan Soekarno sejak awal tidak terlalu baik ya. Jadi Syahrir dan Hatta ini kan sama-sama putra Minang, sedangkan Soekarno ini kan perwakilan Jawa ya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Jepang, Bung Karno itu bersedia bekerja sama dengan Jepang. Yang penting menurut beliau, yang penting Indonesia ini segera mendapatkan kemerdekaannya. Walaupun kita harus membantu Jepang dalam persiapan Perang Pasifik. Nah ini yang tidak disukai oleh Syahrir. Makanya itu kalau menurut Syahrir ya namanya kemerdekaan ya harus diperjuangkan sendiri, tidak perlu bantuan dari bangsa lain. Makanya pada saat itu dia berkali-kali mengejek Soekarno dan juga Hatta ya sebagai kolaborator Jepang. Gampangannya disebut sebagai anteknya Jepang itulah. Makanya Syahrir juga tidak mau bergabung di BPUPKI yang dianggap sebagai bentukannya Jepang. Jadi Syahrir dan Hatta sendiri itu memang selama bertahun-tahun dibesarkan dalam konsep pendidikan ala Barat, tepatnya Belanda ya. Jadi mereka berdua sebetulnya lebih strict. Kalaupun Indonesia merdeka itu dijalankan berdasarkan sistem negara federal. Berbeda dengan Bung Karno yang sangat meyakini gagasan negara kesatuan. Sementara dalam pandangan Syahrir dan juga Bung Hatta, ya, mereka memandang bahwa negara kesatuan dengan sistemnya yang presidensial itu bisa dipandang kurang baik dalam pergaulan internasional. Karena ya itu bisa diidentikan dengan fasisme. Ya kan? Pada saat itu memang sedang usumnya, apa ini bahasanya, sedang musimnya negara-negara fasis ya, kita tahu Jerman dengan Hitler, kemudian Italia dengan Mussolini, kemudian Jepang ya. Jadi mereka itu tidak ingin Indonesia yang merdeka ini akhirnya nanti bisa mengikuti jejak negara-negara fasis dunia. Jadi pemikiran mereka adalah ya mumpung si Presiden Soekarno sedang sibuk berada di luar Jakarta, sedang mengkonsolidasikan dukungan terhadap Republik Indonesia dan juga menghadapi kegentingan ya dalam menghadapi pasukan sekutu yang sebentar lagi tiba, yang mereka gunakan kesempatan itu untuk memasukkan ide-ide gagasan tentang negara federal dan sistem parlementer yang pada saat di debat-debat sebelumnya Bung Hatta ini kan kalah ngeyel lah sama Bung Karno ya, seperti itu. Akhirnya mereka masukkan ide gagasan itu dalam peristiwa maklumat X pada tanggal 3 November 1945 itu tadi. Walaupun pada akhirnya bertahun-tahun kemudian, ya tepatnya di awal tahun 50-an, pada saat itu partai-partai politik pun ternyata perilakunya juga tidak jauh-jauh beda dengan yang para politisi-politisi yang ada di zaman now ya, yang pola pikirnya tuh selalu politis, selalu pragmatis, dan mengutamakan kepentingan golongannya masing-masing gitu kan. Bagaimana kebijakan-kebijakan publik itu juga terlahir dari transaksi-transaksi ya. Maka dari itu kondisi seperti ini pun akhirnya disesali oleh Bung Hatta. Bung Hatta menyebut ini semua dengan istilah politik dagang sapi. Nah, kalau Bung Hatta saja yang awalnya juga sudah setuju dengan gagasan multipartai, lalu bagaimana dengan Bung Karno? Tentu saja Bung Karno dengan sangat emosional dan dramatik menyikapi pertentangan yang terjadi akibat ulah para politisi partai di Republik Indonesia. Beliau mengatakan, partai politik tumbuh seperti rumput liar dengan akar yang dangkal dan pucuknya dibebani oleh keuntungan sendiri dan pengejaran suara. Sounds familiar teman-teman? Dan kemudian beliau berkata, pertentangan internal terjadi. Kami menghadapi malapetaka, konflik yang tak habis-habisnya.
kekacauan yang mendirikan Bulu Roma. Dan akhirnya beliau berkata, rakyat Indonesia yang sebelumnya memiliki satu tekad, sekarang terpecah belah. Mereka terkotak-kotakan dalam golongan agama dan daerah. Padahal aku telah mengucurkan keringat selama hidupku untuk memberantas penggolongan-penggolongan semacam itu. Kalau di zaman now, ya terkotak-kotaknya rakyat ini juga bukan sekedar penggolongan agama, daerah, ideologi, tapi ini juga variabelnya banyak sekali ya. Kita tahu pada saat pilkada, pilpres, kita ini sudah terpecah-pecah menjadi kubu-kubu yang definisinya tuh nggak jelas ya. Barusan kemarin ada istilah kecebong, kampret, kadrun, yang alhamdulillah sekarang ini bisa dibilang sudah selesai ya, dan saya harus acungkan kredit kepada Bapak Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Menurut saya salah satu hilangnya dikotomi antara kecebong, kampret, dan kadrun ini tidak lepas juga dari politik merangkulnya Bapak Prabowo, yang mudah-mudahan ini akan terjaga terus ya ke depannya, walaupun tentu saja ini seperti bahaya laten ya. Jadi selama kita masih menggunakan model sistem pemilihan yang berbasis popular vote ya, popularitas, coblos-coblosan, selama itu juga bahaya laten kubu-kubuan itu akan mungkin terjadi di masa depan. Tapi yang pasti ya, perebutan kekuasaan itu dari dulu sampai sekarang sudah menjadi ajang reality show dari parpol-parpol atas nama demokrasi. Jadi mereka dengan mengatasnamakan rakyat, entah itu mereka disengaja atau tidak, yang terlihat adalah memang betul-betul sekedar rebutan jatah kursi. Itulah yang membuat rakyat dari tahun ke tahun semakin tidak percaya dengan partai politik. Dan malah ada dari sebagian kalangan, seperti yang saya sebutkan tadi, menginginkan agar DPR itu bubar aja. Karena bagi mereka DPR itu sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan mereka. Tapi saya secara pribadi jelas nggak setuju kalau DPR itu dibubarkan ya. Karena DPR itu pertama dia adalah amanat dari konstitusi. DPR itu harus ada sebagai, yang utama adalah sebagai pembuat undang-undang. Dan yang kedua, mereka dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif. Maka di sini isunya sebetulnya bukan DPR yang harus dibubarkan, tapi orang-orang yang mengisi jabatan DPR itu haruslah benar-benar wakil rakyat. Kalau sekarang kan wakilnya partai kan. Jadi kita mengharapkan di masa depan DPR itu akan diisi benar-benar orang yang merupakan wakil rakyat yang lahir dari masyarakat, yaitu mereka yang punya integritas dan kompetensi serta punya track record yang bagus dalam berkontribusi kepada masyarakat. Gimana? Masuk akal kan? Tapi ya kayak gitu, yang mana bisa terwujud kalau sistem pemilihan legislatifnya masih pakai jurus-jurus sniper dan serangan fajar. Cup. Sebetulnya kalau kita melihat pada realitas hari ini, coba kita pikirkan, apakah masih relevan partai politik diberikan amanah sebagai pengemban aspirasi rakyat? Apalagi ya kalau kita melihat tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik hari ini semakin rendah. Kalaupun ya sebagian orang mengatakan bahwa partisipasi rakyat tinggi, rakyat antusias datang ke TPS untuk mencoblos wakil rakyat, yaitu karena ada ampopannya. Ayo, coba kalau enggak, coba kalau nggak ada duit-duitannya, mau mereka nyoblos caleg. Maka jika pada akhirnya kita yang hidup di zaman ini mulai menyadari bahwa keberadaan partai politik itu sudah tidak lagi dirasa relevan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan semakin tidak dipercaya ya, terutama oleh Gen Z, maka kita bisa dihadapkan pada dua hal. Pertama, kita akan terus-terusan berpura-pura sedang berdemokrasi. Ya, jadi walaupun kita nggak percaya sama partai, walaupun kita nggak percaya sama DPR, walaupun kita tahu bahwa sistem politik kita hari ini juga luar biasa korup dan memecah belah, tapi kita terima itu semua dengan lapang dada, kita rangkul gagasan demokrasi semacam itu, dan kita berpura-pura demokrasi ini baik-baik saja. Atau pilihan yang kedua adalah kita mulai berani berpikir tentang sebuah sistem berpolitik alternatif yang lebih relevan, yang lebih bisa menjawab tantangan zaman. Ya, saya berbicara tentang masa depan. Saya tidak berbicara situasi politik hari ini ya, yang memang segala sesuatunya ya harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada pada saat ini. Tapi saya berbicara masa depan. Kalau memang udah dirasa sistem hari ini sudah tidak relevan, ya, kita tahu kan bahwa banyak
para akademisi, para pemikir, para influencer yang juga mengatakan bahwa demokrasi kita hari ini itu deadlock. Demokrasi hari ini secara umum gagal melahirkan orang-orang terpilih untuk menjalankan negeri ini dengan benar. Maka kalau sudah deadlock, ya kalau sudah tidak relevan, kita boleh kan berpikir tentang sebuah sistem alternatif di masa depan yang lebih baik daripada sistem hari ini. Misalkan demokrasi tanpa partai. Mungkin bagi kalian yang sudah terdoktrin bahwa demokrasi itu harus pakai partai, kami bisa sodorkan tentang konsep membangun demokrasi di Indonesia tanpa partai. Tentu saja tidak bisa saya bahas di dalam konten pada saat ini, tapi kalian bisa klik ya link yang saya taruh di deskripsi. Di situ ada link ke video tentang bagaimana membangun demokrasi tanpa partai secara komprehensif ya, dan di situ juga ada link yang mengarah ke Google Drive di mana kami juga menyediakan konsep tersebut dalam format PDF. Kalian bisa download di situ gratis. Ini untuk bangsa ya. Jadi sekali lagi, mari kita berbicara tentang masa depan Indonesia. Jika memang sistem kepartean yang pada saat ini realitasnya sudah tidak lagi dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia, dan jika kita tahu bahwa sistem politik hari ini cost-nya begitu mahal sehingga menyuburkan korupsi dan juga punya sifat yang memecah belah, yang mengadu domba sesama anak bangsa, maka kenapa harus dipertahankan? Toh konsep parpol atau sistem kepartean itu kan juga bukan amanat konstitusi yang disusun oleh Pandiri, para pendiri Republik Indonesia. Dan untuk berbicara tentang perubahan di masa depan, itu sama sekali nggak haram kok, sepanjang kita lakukan dengan dasar kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan sudah pernah ada jauh-jauh hari seorang tokoh yang menyatakan soal itu. Siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dalam satu pidatonya yang diucapkan tahun 1956 secara lugas, beliau mengatakan, mari bersama-sama kita kuburkan partai-partai.